Teman-teman, balik lagi bersama saya Doni di Danger Red Dragon. Nah, buat para penghobis baru nih yang pengen memelihara arwana super red, nah kalian ada beberapa ciri pilihan yang bisa kalian pilih ya teman-teman, supaya kalian tuh puas menikmatinya dan tidak kerepotan dalam pemeliharaannya teman-teman. Nah, biasanya untuk buat para penghobis yang baru pertama kali ingin memelihara arwana super red, kalian bisa pilih yang memang genetiknya itu udah membawa genetik merah ya teman-teman, karena kan kalian beli arwana super red, jadi arwana kalian itu harus merah. Jadi pilihlah genetik yang merah, jadi kalian tuh tidak kesulitan dalam pemeliharaannya teman-teman, karena biasa para penghobis baru kan masih belum begitu paham untuk pewarnaan ikan ya. Tapi biasa ketika kalian memilih yang genetik merah, biasanya potensi untuk memerahnya itu lebih mudah dan lebih cepat teman-teman. Nah, biasa ciri-cirinya tuh ada beberapa ciri-ciri yang bisa kalian perhatikan pada saat kalian memelihara. Nah, biasanya di size 20 cm up atau sekitar masih ukuran kecil ya teman-teman, biasa ada ciri-ciri yang menandakan bahwa arwana super red ini memiliki genetik merah teman-teman. Nah, ini salah satunya, ada contohnya ada di belakang saya. Ini bisa menjadi patokan kalian para penghobis baru. Kalian bisa lihat dari ini size-nya sekitar 20 cm ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat, ini bisa sebagai contoh. Biasanya di bagian bibirnya itu atau sungutnya dia sudah mulai berwarna teman-teman. Jadi udah ada tanda-tanda bahwa ikan ini kayaknya bakal gampang merah gitu teman-teman, yang dimana cukup pakai cahaya lampu view aja tuh dia bakal merah sendiri lah teman-teman. Nah, itu biasanya di bibirnya itu udah mulai kelihatan merah, dan kalian bisa perhatikan di pipinya itu biasanya walaupun masih ukurannya 20 cm, dia sudah mengeluarkan warna ya teman-teman. Sudah mengeluarkan warna, dan biasanya gradasi di badannya tuh juga udah kelihatan gitu teman-teman, kayak udah muncul ring-ring, walaupun masih ring-ring tapi tuh udah kelihatan ada bakat warna gitu teman-teman. Padahal ikannya masih kecil, tapi bakat warnanya sudah muncul ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat bagian pipinya. Nah, pipinya juga biasanya tuh sudah mulai kayak berbedak merah tipis-tipis gitu teman-teman. Nah, biasanya apalagi kalau kalian lihat seperti contoh ini, dia udah lumayan berwarna ya teman-teman, padahal ikannya belum di progress standing, belum diapa-apain, dan masih ukurannya termasuk masih size 20 cm, tapi bakat warna udah mulai kelihatan gitu teman-teman. Dan biasanya walaupun masih ukuran 20 cm, itu kepekatan di bagian ekor dan dorsal atas bawahnya tuh udah matang gitu teman-teman. Karena kan ada beberapa ikan yang masih gradasi warna kuning merahnya masih ada ya teman-teman. Nah, biasanya kalau yang genetik merah itu atau ikan yang mudah merah itu biasanya walaupun masih 20 cm, tapi tingkat kematangan di dorsal sama di ekornya tuh udah merah teman-teman. Sudah kelihatan merah pekat. Nah, biasanya itu genetiknya merahnya lebih unggul ya teman-teman. Itu sih berdasarkan ikan-ikan yang memang sudah saya pelihara, dan itu menunjukkan salah satu cirinya sih teman-teman, dari beberapa ekor yang memang udah pernah saya pelihara gitu teman-teman. Nah, siapa tahu itu bisa menjadi ciri-ciri pilihan kalian pada saat ingin memelihara arwana super red ya teman-teman. Jadi kalian bisa menikmatinya tuh praktis gitu teman-teman, karena nggak semua orang kan punya waktu banyak untuk mengurus ikannya terus. Mungkin ada yang sibuk atau ada yang gimana. Nah, pilihan genetik merah ini bisa menjadi pilihan kalian teman-teman. Jadi biasanya genetik merah itu saat kalian pelihara itu walaupun kalian pemeliharaannya hanya peliharaan rumahan dan hanya pemeliharaan yang normal ya teman-teman ya, itu biasanya dia berjalannya waktu, saat dia besar pun dia bakal merah gitu teman-teman, bakal merah dengan sendirinya, dan merahnya akan berjalan terus. Jadi nah, ini cocok buat orang yang memang sibuk atau aktivitas di luarnya lebih banyak gitu teman-teman. Nah, kalian pilihlah genetik yang memang genetik merah, karena super red itu ada beberapa super red tuh yang memang pada umumnya sih semuanya merah ya teman-teman. Tapi ada beberapa ikan tuh yang memang harus dibantu di progres. Ada yang memang udah bawaannya tuh udah cukup, genetik merahnya udah cukup bagus. Jadi tanpa perlu repot-repot pun dia udah bisa merah dengan sendirinya gitu teman-teman, dengan alami ya teman-teman. Apalagi peliharaan rumah kan itu tidak
tidak buru-buru juga ya teman-teman, karena kan untuk keindahan aja, hanya untuk dinikmati aja, tapi tetap ikannya kan harus merah gitu teman-teman, karena kan arwana super red ya teman-teman. Jadi ketika kalian pelihara di rumah pun kalian menikmatinya pun puas lah, karena ikannya itu merah gitu. Jadi yang terutama untuk para penghobis, pilihlah dulu memang yang genetik merah. Kalau memang tipe karakter ikan atau tipe ikan kan itu balik lagi ke selera ya teman-teman. Ada yang sukanya panjang-panjangan, ada yang suka lebar, ada yang suka gimana. Nah itu bebas saja teman-teman. Cuman biasanya untuk para penghobis baru saya menganjurkan lebih pilihlah yang memang potensi merahnya itu lebih besar teman-teman, yang memang genetik merah. Jadi kalian ketika kalian memelihara arwana super red, ya ikan kalian benar-benar super red gitu teman-teman. Jadi kalian biasanya akan lebih puas. Jadi buat para penghobis, pilihlah yang memang genetik merah dengan ciri-ciri yang tadi udah saya kasih tahu. Nah itu mungkin bisa membantu kalian ya teman-teman pada saat yang baru, memang pertama kali nih baru mau pelihara arwana super red. Oke, sekian dulu vlog kali ini, semoga membantu untuk para penghobis baru, dan jangan lupa ikuti terus channel Danjara Trader. Oke, sekian, bye bye.